Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan kami, sungguh kami bersyukur karena setiap hari Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan ada di dalam suka kami maupun di dalam susah kami. Tuhan ada di dalam semangat kami maupun di dalam letih kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk berjalan bersama di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 27 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan di dalam perjalanan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya bercerita bahwa sekarang saya tinggal di Wonosari dan kemudian saya bercerita juga kepada teman saya yang sama bahwa suami saya itu ngelaju dari Wonosari, Jogja, Wonosari untuk bekerja. Nah, kemudian dia bertanya, lah suamimu tuh nanti pulangnya jam berapa? Saya sering cerita bahwa ya kalau semuanya lancar ya mungkin 6:30 sudah sampai di rumah, tapi ya kadang jam 7, kadang bisa 7:30 ya, walaupun juga kadang-kadang kalau sedang pulang awal ya mungkin jam 5 sudah sampai di rumah, tapi itu sangat jarang ya, 6:30, jam 7, jam 8 begitu. Lalu saya cerita juga bahwa suami saya itu kadang juga pulang begitu malam kalau ada yang harus dikerjakan lembur. Lalu teman saya ini tiba-tiba bilang, wah padahal jalan dari Jogja ke Wonosari itu ngeri juga ya karena gelap dan sepi gitu ya. Kalau malam minggu mungkin ramai ya, dan mungkin jam 7, jam 8 juga masih ramai ya di jalan. Tapi kalau malam-malam begitu, malam sekali lalu hujan, terus kalau misalnya HP-nya mati lalu kebanan gitu, terus mau gimana? Terus saya bilang, wah ya nggak usah bayangin yang serem-serem amat lah. Terus kami ketawa-tawa. Tapi kemudian dalam refleksi saya, Bapak Ibu gimana kalau Bapak Ibu di tempat yang tidak terlalu banyak orang, kemudian kebanan, mobil atau motornya mogok, lalu HP-nya kebetulan mati. Nah sekarang kan kita ini banyak menggantungkan diri kita ke dalam alat telekomunikasi, alat komunikasi kita, yaitu gawai atau gadget atau HP kita, telepon genggam kita. Nah kalau waktu HP-nya mati di saat genting, terus mau gimana ya? Mungkin ya kita hanya bisa menunggu sampai ada orang lewat gitu, dan meminta pertolongan. Dan seringkali juga kita lihat orang mendorong motornya sambil menunggu adanya pertolongan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia menemukan jalan buntu begitu, ketika semua pikirannya, semua upayanya itu sudah mentok gitu, ya akhirnya yang bisa dilakukan adalah menantikan pertolongan. Ini adalah basic hukum dasar, bukan hukum dasar, sifat dasar, sifat alami manusia. Ketika sudah mentok ya mau gimana, yang bisa dilakukan hanya menanti atau menunggu. Demikian juga yang saat itu dialami Daud ketika semua orang memusuhinya, ketika ia menjadi orang yang juga dicari dan mau dibunuh oleh orang lain. Bahkan orang-orang yang dekat dengannya mungkin juga membuangnya dan meninggalkannya. Maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menanti pertolongan Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan. Dalam refleksinya Daud menegaskan, menjelaskan, menceritakan bahwa satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah menantikan pertolongan Tuhan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, seringkali sadar tidak
sadar atau tidak sadar kita juga dalam kondisi tertentu akhirnya cuma bisa minta tolong kepada Tuhan. Saya ini sedang di masa-masa saya dan keluarga saya itu hanya bisa menantikan pertolongan Tuhan keluarga. Dan saya yakin bahwa kita semua punya pergumulan, Bapak Ibu juga punya pergumulan, dan saya yakin juga di titik tertentu Bapak Ibu hanya bisa menantikan pertolongan dari Tuhan. Tetapi pada saat ini Daud mau mengingatkan kepada kita, pemazmur mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bapak Ibu sudah dibahas berkali-kali bahwa menanti bukan hal yang mudah. Menanti tidak pernah mudah. Mau menanti hal yang menyenangkan, apalagi menanti hal yang tidak menyenangkan, semuanya tidak mudah. Pengennya cepat-cepat, pengennya segera terselesaikan. Susah sekali yang namanya menanti, apalagi menanti dalam kondisi yang kurang baik. Nah, tetapi pada hari ini kita dikuatkan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam penantian. Artinya adalah tidak kehilangan pengharapan. Karena yang melemahkan kita adalah ketika kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat kita lakukan ketika menanti adalah ya selain setia tentu harus dilakukan ya. Namanya menanti itu harus setia. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati, kita harus mantap dalam menantikan pertolongan Tuhan. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh ragu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti menolong. Dan ini membuat kita bangun setiap harinya penuh semangat dan penuh tekad setiap harinya dengan meyakini hari ini Tuhan pasti menolong saya. Hari ini pertolongan akan datang. Dan pertolongan itu bisa diberikan lewat orang-orang yang baik, bisa diberikan lewat saudara-saudara, bisa diberikan lewat pertanda-pertanda, bisa diberikan lewat jawaban-jawaban atas doa. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang hari ini merasa berada di sudut, di ujung tanduk, yang hari ini merasa terjepit, yang hari ini merasa merasa bingung, merasa sedih, marah, galau, kecewa semuanya, nantikanlah pertolongan Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jangan ragu, tetap berharap, tetap semangat, tetap menantikan Tuhan. Dan ini kan sudah Minggu Advent. Kita tetap harus menantikan Tuhan dalam semangat, keteguhan dan kekuatan hati kita. Mari kita tetap saling menguatkan satu sama lain, meneguhkan satu sama lain untuk berjalan di dalam jalan yang penuh harapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengharapan yang terus ada dan terus nyata yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu berpegang kepada pengharapan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu menolong kami. Setiap orang yang hari ini sedang mengalami kesedihan, kesusahan karena pandemi COVID-19, karena berbagai macam peristiwa atau isu-isu yang terjadi di negara kami, kiranya Tuhan yang menolong, yang menguatkan supaya setiap orang dapat terus menerima kasih dan anugerah dari Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.